Puasa ini Quran merupakan sesuatu yang harus diutamakan, karena pemahaman terhadap ayat 185 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran. Itu mengandung arti bahwa ini merupakan kesempatan. Baca Quran itu di dalam bulan puasa itu diberikan kondisi di mana kita dalam keadaan mensucikan diri, mensucikan batin kita, sehingga mudah-mudahan terbukalah bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk ke arah wal furqan, sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, untuk itulah kita harus mengkaji bagaimana seharusnya kita membaca Al-Quran, bagaimana seharusnya membaca Quran. Dulu sudah pernah saya jelaskan mengenai pendekatan evaluasi terhadap interaksi kita dengan Al-Quran. Sekarang bagaimana kita harusnya membaca Quran untuk mencapai tujuan. Ada tujuan besar, berpuluh tahun kita baca Quran. Tujuannya adalah supaya kita diwarisi Al-Quran. Dalam surah Fatir ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Itu mengenai kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau kita baca Quran, ketemu ayat-ayat misalnya mengenai umat Nabi Musa, gitu. Artinya kalau itu diulang kembali di dalam Al-Quran, tugas itu juga, keadaan itu juga yang sama diberlakukan oleh untuk umat Nabi Muhammad SAW. Caranya begitu, Summa awrasnal kitab, kemudian kami wariskan, kami berikan Alkitab Al-Quran kepada alladzina astafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi puluhan tahun kita belajar Quran, membaca Quran, memahami Al-Quran. Tujuannya mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah menjadi orang hamba yang dipilih untuk diwariskan Al-Quran. Nah, persoalannya, kalau kita tidak dipilih, gimana? Kalau dipilih artinya kita bersyukur, artinya kita termasuk hamba-hamba yang dipilih. Kalau tidak dipilih, apa resikonya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita, harus kita tertanyakan di dalam diri kita.
Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya adalah hikmah, supaya kita mendapat hikmah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 269 ya, 269. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikenakinya. Gitu ya. Ini dalam fi'il mudhari, jadi yang masih yang akan datang ya. Berlanjut terus ya. Fi'il mudhari itu dalam bahasa Inggris kira-kira present continuous tense. Present continuous tense ya. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi banyak kebaikan dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ini dua tujuan yang paling besar ya. Yu'til hikmata may yasha. Dia memberi hikmah kepada yang dimauinya. Kalau tadi yang dipilih ya, yang dipilih ya, kalau dipilih itu lebih tajam, kalau dipilih itu lebih tajam ya. Kalau dimauinya ya lebih soft ya. Bisa saja karena Allah menghendaki. Kalau dipilih tentu mendapat melewati kriteria-kriteria tertentu ya. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa mendapat hikmah, faqad utiya khairan katsira. Sesungguhnya dia telah diberi khairan. Kalau pakai an itu baca pakai sempurna, kebaikan yang sempurna. Katsiran, kebaikan yang sempurna dan banyak sekali ya. Wa ma yadhkaru illa ulul albab. Tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang berhati baik, bercerdas. Jadi dua impian kita ya. Impian kita untuk mendapat hikmah dan menjadi hamba yang dipilih untuk mewarisi Al-Quran selama berpuluh tahun kita belajar Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran. Jadi tergambarlah kita apa yang merupakan tugas kita sehubungan dengan Al-Quran. Kalau sehubungan dengan sholat, kita harus bercita-cita untuk mendapat sholat yang khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di dalam surah Al-Minun ayat 2 gitu ya. Di dalam berinfak ya. Dalam berinfak kita harus punya cita-cita juga. Di dalam Al-Baqarah ayat 195 ya. Wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah. Itu cita-cita. Jadi 3 pilar itu merupakan dasar ketakwaan yang harus mencapai titik-titik kulminasi
titik-titik paling tinggi. Kita tidak berjalan seenaknya saja, semau kita. Harus berjalan dalam segala hal, harus berjalan sesuai dengan Al-Quran dan termasuk hadis ya. Jadi Al-Quran dengan hadis itu bedanya. Nabi itu selalu baca Quran, kemudian dia merenungkan ya, dari bacaan Al-Quran sejumlah ayat itu direnungkan, kemudian dia rumuskan untuk mudahnya kita mengerti gitu. Tapi di dalam hadis itu tidak terlihat dinamika perubahan di dalam mencapai ibadah-ibadah itu. Misalnya kalau berinfak ya, sudah saya susun, infak itu bertingkat-tingkat. Coba bayangkan, satu, berinfak orang yang dalam keadaan sempit atau lapang. Bayangkan orang berinfak terus dalam keadaan sempit atau lapang. Bagaimana itu? Bagaimana seseorang yang keadaan sempit masih berinfak? Satu ya. Kedua, bagaimana orang berinfak itu dalam surah Al-Imran ayat 134. Kemudian ayat surah Al-Furqan ayat 267. Karena bagaimana orang berinfak itu tidak kikir, tidak boros, rasional. Jadi bergerak terus infak itu sampai 7 tingkat. Saya perhatikan itu 7 tingkat ya. Itu dinamikanya hanya ada dalam Al-Quran. Sholat khusyuk juga, sholat khusyuk itu terbentang di dalam Al-Quran. Kan tidak kita sangka sebenarnya sholat khusyuk itu dibimbing dalam Al-Quran ya. Apalagi membaca Al-Quran ya. Nah, dalam kita memahami bahwa Quran itu punya tujuan-tujuan yang ingin kita capai, maka kita baca Quran itu bagaimana caranya. Paling tidak aturan-aturan di dalam Al-Quran itu, pesan-pesan Al-Quran itu harus dipenuhi. Misal dalam surah Toha yang dibaca kemarin oleh Ustadz Zukri ya, Kiai Zukri, pertama kali dibacanya surah Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 114 ya. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Itu pengantar itu. Ya, kalau ada ayat yang pengantar seperti itu, berarti pesan sesudahnya penting. Itu cara nangkapnya, ya. Fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benar. Artinya pesan setelah itu merupakan pesan penting ya. Wala ta'jal bil Quran. Janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran. Min qabli ay yuqada ilaika wahyu. Sebelum diselesaikan, disampaikan kepada kau Nabi Muhammad, maksudnya kepada kau ya, diwahyukan. Sebelum diwahyukan selesai kepada kau, jangan tergesa-gesa.
Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Jadi penting apa yang disampaikan kemarin, tambahkan aku ilmu. Jangan tergesa-gesa baca Quran. Sebelum selesai diwahyukan, yang paling penting adalah tambahkan aku ilmu. Ya. Nah, kemudian oleh Rasulullah SAW ditambahnya, ya, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, supaya kita tambah ilmu. Ya. Berarti baca Quran itu tujuannya bertambah ilmu. Nambah. Bayangkan 6.236 ayat. Kalau orang berpikir sederhana saja, kok agama kita, agama Islam itu diatur sampai sedemikian banyaknya ayat Al-Quran. Terpikirlah kita bahwa itu segala persoalan yang rumit yang diatur di dalam Al-Quran. Begitu juga hadis. Untuk itu kita harapkan untuk berubah cara kita baca Quran, ya, supaya ada tambahan ilmu pada kita. Subhanarabbikal Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu